Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai sistem informasi e-komplement masyarakat yang beranggotakan yaitu 1. Mustika M. Siahaan sebagai desainer, 2. Sophia C. Tambun sebagai desainer, 3. Dani Pesilain sebagai project manager, 4. Jonathan B. Utajul sebagai programmer, 5. Putri Sitompul sebagai analisis, 6. Tesalonika Sibarani sebagai analisis. Lanjut ke halaman kedua. Latar belakang kami bangunnya aplikasi ini yaitu sebagai pertama, banyaknya formulir keluhan masyarakat yang dibuat secara manual yang tidak cepat mendapat tanggapan bahkan sampai tidak mendapat tanggapan dari penerima formulir keluhan tersebut. Kedua, tujuan pembangunan proyek ini adalah untuk membantu masyarakat dalam membuat dan mengirim formulir keluhan yang berbasis web sehingga memperkecil kurun waktu pengiriman. Yang ketiga, proyek ini dibangun untuk digunakan masyarakat khusus di daerah atau bahasa dalam proses pembuatan dan pengiriman formulir keluhan. Yang keempat yaitu dengan adanya proyek ini, masalah dalam pengiriman formulir keluhan masyarakat khususnya dalam masalah waktu yang digunakan menjadi lebih sedikit. Lanjut halaman ketiga. Manajemen sumber daya manusia, yaitu adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan proyek ini adalah sebagai berikut. Yaitu Jonathan Benedict Utajulus berperan sebagai programmer dalam proses pembangunan proyek ini. Ya, yang kedua ada Dani Panegratia Silain berperan sebagai project manager dalam proses pembangunan proyek ini. Yang ketiga ada Sophia Kristi Tambun yang berperan sebagai desainer dalam proses pembangunan proyek ini. Yang keempat ada Mustika Marito Siahaan yang berperan sebagai desainer dalam proses pembangunan proyek ini. Yang kelima, Putri Aktifasi Sitompul, yang berperan juga sebagai analisis dalam proses pembangunan proyek ini. Yang keenam, ada Tesalonika Sibarani, yang berperan juga sebagai analisis dalam proyek pembangunan proyek ini. Lanjut halaman 3. Gambaran umum aplikasi kami yaitu sebagai berikut, yang merupakan gambaran tampilan indeks atau tampilan home daripada aplikasi kami, yang menampilkan e-complement, home, about, login, dan we here to help you. Lanjut halaman berikutnya. Ini merupakan tampilan daripada form login kami yang berisi mengenai username, password, dan cap-cap. Dan juga ada cookie yaitu remember me, lalu ada login, dan ada ahref yang menuju ke registrasi yaitu dengan menekan daftar akun. Halaman selanjutnya. Berikut adalah tampilan daripada indeks admin. Jika user login menggunakan akun admin, maka tampilan home yang ditampilkan yaitu sebagai berikut. Tampilan home memiliki navbar yang berisi mengenai e-complement, kelola akun, keluhan masuk, grafik, about, dan logout. Halaman berikutnya. Bisnis proses dalam aplikasi kami yaitu pertama current system. Pada proses ini masyarakat yang ingin menyampaikan formulir keluhan harus membuatnya secara manual dan harus mendatangi tempat di mana surat ini akan dituju serta memasukkan formulir tersebut dalam surat saran yang disediakan. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk si pengirim mendapat tanggapan dari si penerima formulir tersebut. Berikut merupakan bisnis proses dari current system. Halaman selanjutnya. Target sistem akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah target sistem. Pada proses ini, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan tidak lagi harus mendatangi tempat di mana formulir itu dituju, melainkan pengirim hanya perlu melakukan login terhadap web pengaduan masyarakat dan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan dan mengirimkan formulir tersebut, sehingga penerima akan menerima formulir pengaduan tersebut. Berikut merupakan sistem proses dari target sistem. Berikut ini adalah proses bisnis dari registrasi. Ini adalah proses membuat keluhan. Ini adalah mengelola keluhan, yang dimana pengelola
keluhan adalah admin. Ini adalah mengelola akun yang juga dilakukan oleh admin. Ini adalah proses bisnis mengubah password. Proses ini dilakukan oleh pemilik akun. Yang selanjutnya adalah proses bisnis membalas keluhan. Ini juga dilakukan oleh admin. Mengelola keluhan. Ini juga dilakukan oleh admin. Fungsi utama aplikasi yang pertama itu fungsi login atau logout atau autentikasi. Fungsi ini dibuat agar pengguna melakukan proses login terlebih dahulu agar dapat mengakses sistem ini. Proses ini merupakan proses autentikasi. Yang kedua adalah fungsi grafik. Fungsi ini dibuat agar user dapat melihat jumlah keluhan yang masuk berdasarkan ruang lingkupnya. Dan yang ketiga adalah fungsi buat keluhan. Fungsi ini dibuat agar user dapat membuat keluhan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan mengirimkannya kepada admin. Dan yang keempat adalah fungsi update keluhan. Fungsi ini dibuat agar user dapat melakukan perubahan terhadap isi dari formulir yang telah dikirimkan. Yang kelima adalah fungsi delete keluhan. Fungsi ini dibuat agar user dapat melakukan penghapusan terhadap isi dari formulir yang telah dikirimkan. Yang keenam adalah fungsi kontak us. Fungsi ini dibuat sebagai penghubung komunikasi antara user dan admin di dalam website ini. Dan yang terakhir adalah fungsi keluhan. Fungsi ini dibuat agar user dapat melihat status dari keluhan yang telah dikirim, serta user juga dapat melakukan proses edit pada formulir yang telah dikirim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mustika Syaan. Ya, selanjutnya adalah spesifikasi user. Berikut ini merupakan spesifikasi user yang menggunakan sistem ini. Yang pertama yaitu user yang terlebih dahulu akan melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, sedangkan yang kedua adalah admin. Selanjutnya merupakan rancangan database. Berikut merupakan IRD dari rancangan database. Pada IRD ini kami telah mencantumkan beberapa entity dengan atributnya masing-masing. Selanjutnya merupakan rancangan mockup UI. Pada slide selanjutnya ini, kita akan melihat beberapa gambaran dari mockup UI kami. Dan pada slide selanjutnya juga merupakan mockup dari UI kami. Lalu selanjutnya, ini merupakan hasil screenshotan dari aplikasi akhir kami. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya, yaitu realisasi tugas. Kesimpulan dari hasil testing ini adalah setiap fungsi yang ada pada website dapat berjalan dengan baik dan website sudah cukup sesuai dengan kebutuhan pada target sistem di mana akan efektif digunakan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan terdiri dari dua jenis, yaitu pertama, proyek ini dibangun agar mampu menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya untuk Kecamatan Lagu Boti, untuk memberikan keluhan dengan cara yang lebih efisien. Yang kedua, dengan adanya sistem ini, yaitu sistem e-complaint yang kami buat, pihak pemerintah Kecamatan Lagu Boti dapat menerima informasi terkait keluhan masyarakat dengan lebih efektif. Selanjutnya, kami memberikan saran dengan dibangunnya sistem ini, diharapkan masyarakat dan pihak kecamatan dapat menggunakan sistem dengan baik. Di mana dengan penggunaan sistem ini, pembuatan, penerimaan, serta penanganan keluhan dari masyarakat dapat menjadi lebih cepat. Selanjutnya, untuk demo aplikasi akan kami lanjutkan ke video berikutnya. Sekianlah presentasi dari proyek kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
buat Bapak Ibu dosen yang kami hormati, selamat malam buat kita semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proyek PSW 2 kami. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Jonathan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari home aplikasi kami. Pada tampilan home terdapat menu bar yaitu e-complement, home, about, dan login. Pada tampilan home, yaitu tampilan seperti ini, terdapat menu belum punya akun, learn more, sign up today, dan ke bawah terdapat gambar dan kata-kata dari web kami, yaitu kata-kata slogan ataupun kata-kata bijak. Terus di bagian atas, yaitu pada about, berisi mengenai web ini. Yaitu web ini berisi tentang aplikasi Complement yang merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dibangun untuk memudahkan masyarakat Lago Boti. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Selanjutnya disampaikan kepada pemerintah setempat agar mendapat penanganan yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada tampilan home juga terdapat kontak us. Kontak us berisi form yang digunakan oleh guest, yaitu pengunjung tanpa akun untuk mengirim pesan kepada developer ataupun terhadap admin. Dan untuk pada fungsi login akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sophia. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya Sophia Tambun akan menjelaskan bagaimana seorang guest akan mendapatkan akun dengan cara mendaftarkan dirinya. Yang pertama, cukup tekan login. Dan di bawah tombol login akan ada daftar akun. Dan pada halaman ini akan disediakan form untuk diisi oleh guest agar guest itu mendapat akun dalam aplikasi Komplain. Saya akan mengisi nama lengkap, alamat lengkap, nick. Di sini saya akan mengisi sembarang angka saja. Tempat tanggal lahir. Jenis kelamin. Nomor telepon. Di sini saya juga akan mengisi sembarang angka saja. Email. Pekerjaan. Dan username untuk digunakan masuk ke dalam aplikasi. Saya akan men-set password dan disuruh untuk konfirmasi password. Setelah itu, sistem juga akan menyuruh untuk mengisi foto kita. Saya akan pilih sembarang gambar saja. Setelah semua data saya isi, saya akan submit-nya. Dan akun saya sudah bisa terbentuk saat itu juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mustika Sihaan. Selanjutnya kita akan login menggunakan akun yang telah dibentuk pada registrasi tadi. Yang pertama kita akan memasukkan username tadi. Lalu kita masukkan password. Lalu mengisi CAPTCHA.
Lalu kita boleh mengklik cookie. Remember Me itu menggunakan cookie, lalu login. Ini adalah tampilan untuk user. Pada tampilan user, kita ada 2 fitur yang bisa kita lihat, yaitu buat keluhan dan grafik. Kita akan melihat bagaimana membuat keluhan. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat tampilan grafik. Tampilan grafik ini dibuat berdasarkan jenis keluhan yang di-input oleh pengguna. Kita juga dapat menggunakan fitur About untuk melihat informasi mengenai website ini. Lalu selanjutnya kita juga sebagai user dapat mengupdate data-data kita. Seperti ini, kita dapat melihat data akun. Jika kita ingin mengubahnya, kita dapat mengklik ubah data akun. Seperti ini, kita bebas mengubahnya sesuai kebutuhan kita. Lalu mengklik update. Lalu data telah berhasil diubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah user telah melakukan proses login, user dapat melakukan buat keluhan, yaitu dengan memilih opsi di navbar, yaitu buat keluhan. Di sini ada beberapa pilihan yang dibuat, user dapat memilihnya dengan klik di sini. Untuk membuat keluhan, user memilih ruang lingkup dari pengajuan yang akan diajukan. Seperti contoh berikut, dia memilih ruang lingkup layanan kesehatan. Dan mengisi subjek, dan berikutnya akan mengisi isi dari keluhan. Setelah mengisi keluhan, user diminta untuk menginput gambar bisa 1, bisa 2. Menekan button submit. Maka laporan tersebut akan sampai kepada admin untuk divalidasi. Selanjutnya untuk validasi pengajuan akan dilanjutkan rekan saya, Putri. Untuk username dan password-nya. Masukkan captcha. Kemudian remember me adalah cookie. Login. Kemudian kita lihat ada menu kelola akun. Kelola akun. Kemudian di sini kita lihat daftar akun yang mendaftar pada e-complaint. Di sini kita dapat mengubah serta menghapus data dari yang mendaftar. Kemudian pada keluhan masuk. Pada keluhan masuk ini ada keluhan yang masuk ke dalam sistem. Kita dapat melihat semuanya. Ada yang setelah terjawab
dan kita bisa menghapusnya juga. Kemudian pada pesan masuk ini kita lihat semua pesan yang masuk daripada user. Kemudian grafik akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Untuk grafik bisa kita lihat jika user ingin memasukkan laporan berdasarkan kategori, maka grafik akan menampung banyaknya jumlah laporan yang dalam bentuk grafik batang. Kemudian untuk about, di sini sama seperti untuk about dalam user ataupun untuk Guedes. Di sini hanya untuk menjelaskan tentang aplikasi yang kami gunakan. Kemudian untuk membalas pesan dari user bisa dilihat dalam menu keluhan masuk. Untuk membalas sebuah pesan, kita harus mengklik subjeknya. Seperti kita lihat, COVID-19 merupakan nama orang yang membuat laporan, jenis laporannya. Untuk membalasnya bisa kita lihat, baiklah akan meluncur. Setelah itu kita akan mengirimnya. Jika sudah berhasil, akan muncul alert seperti itu. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah. Terima kasih.